Label yang katanya memisahkan diri dari dia itu pernah main dalam film, dia itu pernah membuat koreografi untuk grup K-pop ternama. Moon So-yoon itu merupakan cebol generasi keempat. Apakah trainee dari The Black Label nanti akan berpartisipasi dalam acara Island 2? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, jangan menyerah. Nah yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang trainee The Black Label, yang mana mereka itu rame banget cuy dibahas. Intinya adalah setelah foto-foto mereka itu tersebar, banyak banget yang heboh membicarakan tentang mereka. Dan ini pun yang membuat aku termotivasi untuk ngebuat video yang satu ini. Intinya adalah dalam video ini itu tidak hanya akan membahas tentang para trainee-nya, tapi juga tentang bagaimana The Black Label dan juga proyek The Black Label yang akan datang. Itu yang akan kita bahas, oke? Untuk pertama, kita mulai dulu pembahasan kita dengan membahas tentang sebuah isu. Nah isunya itu adalah tentang The Black Label yang katanya memisahkan diri dari YG Entertainment. What? Memisahkan diri? Ini kok bisa muncul isu seperti ini? Alasannya apa sih bang? Nah teman-teman, untuk isu tersebut terendus media setelah The Black Label memindahkan kantor utama mereka ke sebuah gedung baru yang berada di kawasan Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Dilansir dari berbagai sumber, The Black Label itu pindah ke Hannam W Office di awal bulan Februari 2024. Hal tersebut diputuskan berdasarkan rapat pemegang saham yang dilakukan pada bulan Juni 2023. Dan meskipun pada kali itu belum ada kepastian ataupun klarifikasi dari pihak The Black Label, namun orang dalam industri hiburan meyakini bahwa keputusan pindah gedung ini sudah bulat. Selain itu ya guys, keputusan ini juga dibuat untuk menjadikan The Black Label manajemen yang berdiri sendiri dan gak lagi berkaitan dengan YG Entertainment. The Black Label didirikan oleh Park Hong-joon atau Teddy di tahun 2016. Sebelumnya memang manajemen ini menjadi sebuah perusahaan rekaman untuk artis-artisnya YG Entertainment. Namun kemudian berkembang menjadi agensi sendiri yang merambah ke berbagai bidang di dunia musik dan juga industri hiburan lain. Di awal pendiriannya, YG Entertainment merupakan pemegang saham terbesar di The Black Label. Kini saham YG di label miliknya Teddy itu tercatat hanya 21% nih guys. Sisanya itu dibagi kepada para investor. Kita sebut saja seperti Sehan Venture Capital yang dipimpin oleh Lee Jong-ho. Pindahnya The Black Label dari gedungnya YG Entertainment yang berada di kawasan Hapjeongdong ini bisa berarti dua hal. Artinya apa tuh Bang Messi? Yang pertama, The Black Label itu berniat untuk menjadi manajemen yang berdiri terlepas dari bayang-bayang YG Entertainment. Itu yang pertama ya guys. Terus yang kedua, The Black Label ingin membuka kesempatan buat investor untuk bergabung. Dan nampaknya ya, menurut aku, alasan kedua adalah yang paling masuk akal. Kalau kalian sendiri gimana nih? Ntar komen ya. Dan teman-teman, kalian tahu nggak? Di bulan Juli 2023 yang lalu, dikabarkan bahwa Teddy bekerjasama dengan Island 2. Untuk informasi tambahan, Mnet akan kembali memproduksi survival show untuk mendebutkan grup K-pop di musim kedua Island. Sebelumnya, grup ENHYPEN sudah dibuat dari acara tersebut. Dan sekarang akan ada lagi nih season kedua. Tapi di season kedua ini akan membentuk girl group, bukan boy group lagi. Ya sama lah ya kayak acara-acara lain. Misalnya kayak Produce, itu awalnya cewek dulu. Terus nanti cowok ganti-gantian teman-teman. Boy group, girl group, boy group, girl group. Kurang lebih kayak gitu polanya. Dan teman-teman, untuk Island 2 ini akan diambil alih oleh Teddy. Dan di sini disebutkan bahwa agensinya yaitu The Black Label akan menjadi sosok penting dalam pembentukan girl band baru dari acara Island 2. Sebelumnya, ENHYPEN kan debut nih di bawah manajemen Blip Lab yang merupakan perusahaan kerjasama antara CGEN Entertainment, induk perusahaannya Mnet, dengan Hype Label. Tapi guys, karena di tahun ini Blip Lab punya acara serupa yang tayang di JTBC, mereka nggak lagi bekerja sama dengan Mnet untuk proyek Island 2. Nah, Island 2 nanti akan jadi kolaborasi pertama Mnet dan juga Teddy lewat anak perusahaan YG Entertainment yaitu The Black Label. Tapi nih guys, untuk yang grup bentukan Island 2 ini itu nggak akan dikelola oleh The Black Label. Tahu nggak siapa yang akan kelola? Yang kelola adalah Week One. Dan Week One sendiri adalah agensi yang mengurus Keplo dan juga Zero Base One. Gimana nih guys? Apakah kalian sudah sangat menunggu banget acara yang satu ini? Ntar komen ya di kolom komentar. Dan yang terbaru adalah beredar foto-foto trainee dari The Black Label, yang mana mereka ini diduga menjadi member dari girl group pertamanya The Black Label. Karena kan sejauh ini untuk The Black Label belum pernah mendebutkan grup apapun ya guys. Setahu aku belum pernah debutin grup apapun. Mereka itu hanya punya soloist doang. Jadi ini akan menjadi the first group yang akan didebutkan di bawah The Black Label. Dan Yorobun, dari foto yang beredar ada 3 trainee di sini yang paling mencuri perhatian. Karena mereka memang sudah punya nama yang lumayan famous teman-teman di industri hiburan. Dan kita akan kenalan dulu ya dengan 3 trainee ini karena untuk sekarang aku hanya dapetin informasi mengenai mereka. Untuk yang lainnya aku belum dapetin informasi teman-teman. So
sorry banget. Tapi kalau seandainya nanti aku dapetin informasi mengenai trainee-trainee yang lain, entar aku kabarin ya sama kalian, entar aku update deh. Oke, untuk pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan Ella Gross. Nah, untuk Ella Gross sendiri aku yakin banyak banget dari teman-teman yang udah kenal dengan dia. Jujur ya guys, aku secara pribadi udah tahu tentang Ella Gross ini dari tahun 2019 atau enggak di tahun 2020. Karena nih guys, pada waktu itu dia itu semacam memiliki interaksi dengan member Blackpink. Jadi dikarenakan ada interaksi nih dengan member Blackpink, aku pengen kepo gitu. Dan aku cari tahu nih tentang Ella Gross gitu guys. Dan usut punya usut, Ella Gross ini dikenal sebagai model dan juga aktris cilik blasteran Amerika dan juga Korea. Adapun Ella itu lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2008 dan dia telah tanda tangan kontrak dengan The Black Label pada tahun 2018. Dan seperti yang aku lihat, memang dia dari dulu aktivitasnya adalah sebagai model teman-teman. Dan kayaknya dia tuh pernah deh menjadi bintang iklan. Kalau nggak salah bintang iklan ice cream deh. By the way, seperti yang sudah sempat kita singgung pada awal tadi, Ella kan gak hanya sebagai model ya teman-teman, tapi dia itu juga sebagai aktris cilik. Dia itu pernah main dalam filmnya berjudul Malibu Rescue: The Next Wave. Dan film ini itu tayang di Netflix pada tahun 2020 yang lalu. Say hi dulu dong, mana yang pernah nonton film ini? Aku belum pernah nonton. Mungkin ada teman-teman yang udah nonton, entar sharing ya sama kita gimana pendapat kalian tentang film yang satu ini dan gimana pendapat kalian tentang acting dari Ella Gross di film tersebut. Lanjut ke member yang berikutnya adalah Bailey Sol. Untuk Bailey sendiri itu dikenal sebagai penari berbakat, yang mana dia itu kerap kali ngunggah video dance-nya di sosial media. Dan Yorobun dikarenakan kemampuannya ini atau dikarenakan kehebatannya dalam menari, dia itu pernah membuat koreografi untuk grup K-pop ternama. Contohnya adalah Red Velvet dan juga aespa. Nah, kalau untuk Red Velvet itu ngebuat koreografi yang psycho. Terus kalau aespa yang savage. Selain berpartisipasi dalam pembuatan koreografi untuk lagu Psycho Red Velvet dan juga Savage aespa, dia juga turut ikut ambil peran loh dalam pembuatan koreo lagu Comeback Shiny yang berjudul Don't Call Me, serta idea miliknya Taemin. Dan tidak hanya untuk artis SM Entertainment saja nih guys, dia juga pernah loh ngebuat koreografi untuk lagu KDA yang berjudul Pop or Stars. Wow, amazing banget. Adapun Bailey itu lahir di tahun 2004 guys, dan katanya ya dia itu udah mulai ngedance sebelum dia itu berusia 3 tahun. Untuk Bailey itu pernah bercerita guys bahwa dia itu memiliki 2 kakak perempuan yang juga aktif penari. Ya, dan ibunya pun selalu menunggu kedua kakaknya di studio tari. Hingga suatu ketika ya, sang instruktur menyuruhnya untuk ikut menari saja dibandingkan berdiam duduk. Dan saat itu Bailey ini belum menginjak usia 3 tahun. Tapi dirinya langsung yakin nih bahwa dia itu sangat suka menari. Ibunya pun langsung mendaftarkan Bailey karena saat itu studio tersebut sedang mengadakan promo pendaftaran 2 gratis 1. 2 kakaknya plus Bailey. Wow, paket yang sangat menarik ya guys. Dan meskipun lahir dan juga tumbuh besar di California ya, Bailey ini diketahui merupakan keturunan asli Korea Selatan guys. Lewat cuitan akun Twitter miliknya, Bailey juga membagikan foto yang membuktikan bahwa ibunya merupakan seorang mantan pemenang Miss Korea yang meraih mahkota beberapa tahun silam. Dan Yorobun, selain aktif penari, Bailey juga merupakan seorang aktris yang pernah membintangi sejumlah program TV. Misalnya The Neighborhood Kiddos yang tayang pada tahun 2017 yang lalu. Dan di tahun 2019, Bailey ini juga membintangi sebuah serial remaja yang berjudul The Valentine. Lanjut ke yang ketiga adalah Moon So-yoon. Nah, untuk Moon So-yoon atau yang juga dikenal dengan nama Annie Moon, itu lahir pada tahun 2002 dan ia disebut menempuh pendidikan di Universitas Columbia. Moon So-yoon itu merupakan cebol generasi keempat dari grup Samsung di Korea Selatan. Dia juga adalah cucu dari Im Young-hee, ketua Shinsegae Group, pemilik jaringan retail e-mart hingga department store bernilai miliaran dolar di Korea Selatan. Ayahnya itu bernama Moon Sok-woo guys, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Industri dan Energi pada tahun 2021-2022. Sementara untuk ibundanya bernama Chong Yu-kyung. Saat ini ibunya itu menjabat sebagai Presiden Departemen Store mewah Shinsegae Group. Selain itu ya guys, Moon So-yoon juga merupakan keponakan dari Wakil Presiden Shinsegae Group yang bernama Chong Yong-jin, yang sempat memiliki pernikahan kontroversial dengan mantan Miss Korea yang bernama Go Hyun-jong. Lalu untuk sang kakek adalah Moon Chong yang merupakan jurnalis dan kepala kantor pusat KBS Press. Wow, gila banget gak sih? Latar belakang dari trainee-trainee-nya The Black Label ini kagak main-main coy. Dan fakta lain tentang Moon So-yoon adalah tentang dirinya yang dekat dengan CL21. Frekuensi kemunculan mereka bersama dan interaksi mereka di media sosial membuat para penggemar berspekulasi tentang persahabatan erat antara Annie dan juga CL. Annie pernah terlihat bersama dengan CL selama syuting untuk single CL yang belum pernah dirilis yang bertajuk All In pada tahun 2016. Kemudian di majalah di New York City pada tahun 2021 pada saat dia menjadi mahasiswa di Universitas Columbia. Dan dia juga terlihat bersama dengan CL di Coachella tahun 2022. Selain itu, Annie juga sering menunjukkan betapa dia sangat menyukai musik CL dan terlihat mendukung rilisannya melalui akun Instagramnya. Dan gak hanya dekat dengan CL, Annie juga terlihat bersama dengan banyak selebriti K-pop lainnya. Kita sebut saja seperti G-Dragon, Blackpink, dan Jungkook dari BTS.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi mengenai 3 trainee dari The Black Label yang sekarang itu menuai perhatian yang besar banget dari para netizen. Khususnya adalah netizen Korea Selatan. Dan bagaimana nih pendapat kalian tentang mereka? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. By the way, tadi kan seperti yang sudah kita bahas, Teddy kan bakal punya peran yang besar ya di acara Island 2. Nah ini yang buat aku juga bertanya-tanya, apakah trainee dari The Black Label nanti akan berpartisipasi dalam acara Island 2? Nggak menutup kemungkinan loh guys, nggak menutup kemungkinan loh. Tapi nampaknya guys, untuk trainee-trainee yang sudah diposting ini, mereka kayaknya bakal langsung debut gitu nggak sih? Yes, I think so. Kalau kalian sendiri gimana kah pendapatnya? Ntar komen ya, komen di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye guys. Bye-bye. Selamat beraktivitas ya. Dadah.